Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini terima kasih buat Bawaslu DIY ya dalam acara apa nih? Menakar kinerja pengawasan pemilu ya teman-teman ya. Dan saya senang banget stand up di sini teman-teman. Karena nggak nyangka penontonnya cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng. Kayak vokalisnya loh Mbak. Mbak ini kayak kalau diibaratkan minuman kayak matcha, manis cantik. Woi, bisa aja. Kalau saya kayak kopi tubruk Mbak, pahit dan hitam ya. Tapi saya kuat melek Mbak. Jadi nanti kalau anak kita rewel malam-malam saya bisa jagain. Aduh, Mas, bawa aku kabur dari sini Mas. Terus juga ada yang itu, halo yang ini yang berdua pacaran bukan ya? Bukan, soalnya cocok. Ceweknya manis kayak tebu ya kan. Cowoknya kelihatan pekerja keras, kayak petani tebu. Ya terus Mbak Adelia juga, halo Mbak Adel. Mbak Adel ini cantik banget, cantiknya tuh kayak putusan MK. Tidak bisa diganggu gugat ya. Saya Rilo, terima kasih. Untuk berikutnya saya serahkan kepada Mas Firman selaku MC. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Kak Rilo, terima kasih. Mas yang maju, saya yang deg-degan ya. Saya akan persilakan terlebih dahulu untuk para narasumber kita untuk berkenan bergabung dan menuju ke tempat duduk yang sudah kita siapkan pastinya. Apa kabar Bapak dan juga Ibu? Alhamdulillah, luar Baik, biasa, Mas Firman. sehat. Sehat ya Bapak Ibu ya? Oke, harus sehat Mas. Harus sehat. Di tengah kesibukan yang luar biasa dengan ketugasan Bawaslu, aman Pak hari ini Pak? Aman? Aman ya Pak Iya. Najib ya? Ibu Umi aman ya? Oh aman, insya Allah. Kita berikan tepuk tangan untuk edisi hari ini. Bapak Najib dan juga Ibu Umi, mungkin ke Pak Najib juga boleh terlebih dahulu. Silakan. Bagaimana tingkat pelanggaran nih? Kita ngomongin tentang pelanggaran pemilu yang sudah berlangsung di daerah istimewa Yogyakarta. Silakan Pak Najib. Terima kasih. Kita sudah melalui 2 pemilu besar ya. Ya. Pileg Pilpres di satu sisi dan baru saja dengan pemilihan bupati dan wali kota Ya. se-DIY minus pilihan gubernur dan wakil gubernur. Dalam konteks Pileg Pilpres relatif boleh dikatakan ya, DIY ini relatif landai ya, nggak banyak pelanggaran. Karena memang concern kita concern untuk mencegah pelanggaran. Strategi pengawasan Bawaslu lebih menekankan aspek pencegahan. Agar apa? Agar pemilunya bisa diselamatkan. Lebih baik kita fokus effort kita kerahkan untuk mencegah daripada untuk menindak. Oke. Karena kalau kita berhasil mencegah, pelanggarannya nggak terjadi. Sehingga pemilunya akan aman, pemilunya akan penuh integritas. Karena pelanggarannya bisa sedikit, bahkan tidak ada pelanggaran. Namun memang pilkada relatif ada dinamika ya. Ya. Dan juga ada pelanggaran dibanding dengan pileg pilpres. Pilkada jumlah calonnya sedikit, Oke. tapi persoalannya memang jarak antara calon dengan pemilih kan sangat dekat. Ya. Gesekan antar pendukung sangat kuat. Oke. Hampir seluruh pemilih itu mungkin dekat dengan calon ya, karena mereka adalah tetangga sendiri barangkali. Atau masih punya relasi begitu kira-kira. Saudara. Mungkin kerabat. setidaknya yang jadi tim kampanye menjadi tim sukses, mungkin mereka masih punya kedekatan dengan Ya. pemilih. Oke. Ini yang kemudian membuat memang dinamikanya di pilkada lebih kuat daripada pileg dan pilpres. Tentu kami selaku pengawas harus siap dengan keadaan apapun. Yap. Karena pengawas pemilu itu kan dibentuk untuk mengawal agar pemilu berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Memang ada banyak hal yang kemudian ikut memengaruhi proses ya. Namun tentu itu harus kemudian kita sikapi, kita mitigasi, kita kolaborasi dengan banyak pihak agar ancaman, gangguan itu bisa kemudian kita bisa mitigasi sehingga potensi pelanggaran tidak terjadi, sehingga potensi hambatan ancaman bisa kemudian kita mitigasi, kita kondisikan untuk kemudian tidak terlalu menghambat proses yang terjadi. Oke, ini luar biasa banget. Kita dengarkan dari Pak Najib bagaimana fokusnya adalah preventif ya Pak ya. Yap. Bagaimana supaya tidak terjadi sebuah pelanggaran. Dan hadir saat ini Bu Umi koordinasi divisi pencegahan. Betul ya Bu ya? Oke, leres. Oke, ini tadi disampaikan sempat dari Bapak Najib bagaimana ternyata relatif ringan atau mungkin tidak ada karena mungkin daerah yang sedikit juga ya Pak ya tadi untuk sudah disampaikan oleh Pak Najib juga. Kalau dari Ibu gimana Bu? Sudah ngapain aja ini pelaksanaannya sehingga bisa
zero lah ya, atau memang penekanan pencegahan ini benar-benar luar biasa gitu? Iya, kalau pelaksanaan pemilu dan pilkada, memang kita fokus ada beberapa isu-isu krusial ya yang potensi-potensi terjadi baik itu di pemilu maupun di pilkada, di pemilihan. Nah, antara lain itu potensi-potensi pelanggaran terkait dengan netralitas ASN, kemudian juga lurah dan perangkat desanya, kemudian juga terkait dengan isu-isu money politik. Nah, ini kan cukup laten sebenarnya ya bahasanya, karena tadi sudah disampaikan bahwa memang pemilihan itu kan gesekannya sangat tinggi karena isunya lokal, kemudian juga pasangan calon yang ikut dalam kontestasi itu masih punya hubungan kekerabatan dengan masyarakat, kemudian juga mungkin tempat tinggalnya masih dalam satu kelurahan yang sama, kecamatan yang sama, sehingga potensi kerawanannya menjadi besar. Nah, memang di 5 kabupaten kota di DIY yang paling tinggi potensi kerawanan muncul itu di Sleman dan Bantul. Karena memang secara jumlah penduduk juga tinggi di sana. Nah, ini memang ada beberapa laporan masyarakat yang terjadi pada saat pemilihan, tapi sampai hari ini karena Bawaslu itu dalam melakukan penindakan itu ada namanya Sentra Gakumdu di sana, ada selain Bawaslu ada kepolisian dan kejaksaan. Nah, maka di sana kalau ada tindak pidana pemilu yang terjadi, maka dia akan mengikuti KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, ada syarat formil dan material yang harus dipenuhi ketika ada potensi pelanggaran yang terjadi. Nah, dari pilkada kemarin memang ada beberapa laporan masyarakat yang masuk, tapi sudah kita tindak lanjuti. Yang sedang bergulir itu ada 1 kasus di Sleman yang sekarang masih berproses di kepolisian. Apa Tapi itu, Bu? kita, Boleh tahu? iya, ada potensi terkait dengan money politik, tetapi sudah Bawaslu tidak lanjuti dan sekarang bergulir di tahap penyidikan di kepolisian. Baik. Ini sungguh luar biasa ya. Ketugasan dari Bawaslu DIY bagaimana hingga saat ini benar-benar bertugas sih, kayaknya memang lagi sibuk-sibuknya Pak Najib. Iya, tapi disempatkan untuk ngobrol bareng bersama kita di sini. Kalau tadi disampaikan pencegahan menjadi prioritas supaya tidak terjadi sebuah pelanggaran, begitu, bersifat preventif. Lalu kalau kita juga ingin tahu bagaimana upaya Bawaslu DIY sendiri memastikan pencegahan itu memang sudah ditindaklanjuti ke daerah-daerah yang rawan, yang mungkin akan berpotensi membuat sebuah pelanggaran. Apa saja yang dilakukan Pak? Salah satunya Pak. Tentu memang kalau kita melakukan pengawasan itu mendasarkan pada yang disebut dengan peta kerawanan. Pengawas pemilu sebelum mengawasi itu harus membuat rencana pengawasan. Mereka harus menyusun yang disebut dengan fokus pengawasan. Karena apa? Pasukan kita ini kan sedikit jumlahnya. Makanya pengawasannya terfokus pada lokasi yang memang potensi kerawanannya tinggi, potensi pelanggarannya tinggi. Di samping kita juga punya yang disebut dengan prioritas pengawasan. Mungkin dalam satu hari ada 10 titik yang harus diawasi. Sementara di kecamatan hanya punya 3 orang personal, mungkin dibantu dengan beberapa PKD, nggak semuanya terawasi pasti, sehingga ada prioritas di titik-titik mana yang itu menjadi prioritas untuk diawasi. Yang jadi prioritas pasti yang paling besar potensi terjadinya pelanggaran. Ketepatan pengawas untuk mengawasi pada lokasi yang tepat, pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat adalah syarat penting terkait dengan keberhasilan kita untuk menutup kesempatan terjadinya pelanggaran. Jangan sampai mengawasi itu mengawasi di tempat yang salah, yang justru di situ tidak rawan, potensi pelanggarannya rendah. Sementara yang lain yang lebih besar potensi pelanggarannya itu tidak terawasi. Ini yang pasti kita dorong ke aparat kita di level kabupaten dan kecamatan untuk kemudian merancang pengawasan itu sebagus mungkin agar apa? Agar kemudian yang namanya orang ngawasi itu punya manfaat besar untuk apa? Untuk bisa menemukan potensi pelanggaran untuk dicegah dan juga harus bisa kemudian menutup kesempatan orang untuk melanggar. Orang bilang begini Mas, pelanggaran terjadi karena 2 hal, karena niat dan kesempatan. Maka setidaknya pengawasan pemilu ketika hadir ngawasi itu harus bisa menutup kesempatan orang untuk melanggar. Jangan sampai ada kesempatan ya Pak ya, apalagi kesempatan untuk melanggar maksudnya, ya kan?
Oke, ini luar biasa sih. Tadi juga disampaikan oleh Pak Najib ya, bagaimana sebisa mungkin di tempat-tempat yang rawan, yang berpotensi begitu, untuk akan ada pelanggaran sudah diprioritaskan untuk menurunkan atau menerjunkan nih teman-teman Bawaslu yang memang bertugas di sana. Tapi saya juga penasaran Pak, bagaimana ketika sebelum menyatakan atau membuat indikator atau parameter ini adalah daerah yang rawan atau berpotensi akan ada sebuah pelanggaran. Itu dilakukan berapa tahun Pak? Seperti itu atau memang hasil dari evaluasi dan juga monitoring? Nanti Pak Umi bisa cerita lebih detail ya. Kita punya 2 alat yang namanya adalah yang disebut dengan indeks kerawanan pemilu. Oke. Ya. Kemudian dalam konteks pilkada kita update sampai juga level peta kerawanan TPS. Oke. Tentu ini punya manfaat besar untuk menjadi input bagi pengawas ketika mereka membuat rencana pengawasan. Tentu bagi daerah-daerah yang punya potensi kerawanan tinggi itu harus menjadi sasaran utama dia untuk memitigasi, untuk mencegah. Meskipun tentu harus tetap waspada terhadap daerah-daerah lain yang mungkin dianggap tidak terlalu tinggi kerawanannya. Tetap ya Pak ya? Tetap, karena pemilu itu sesuatu yang dinamis. Betul. Ya ada hal-hal yang kemudian dalam peta tidak rawan, tapi justru malah kejadian gitu. Kalau kita tidak hati-hati, tetap kemudian kita mengupdate terkait dengan peta itu dengan situasi politik lokal yang terjadi. Pasti ada dinamika, ada konstelasi yang mungkin berubah. Karena itu harus kemudian menjadi inputnya pengawas agar kemudian mereka dalam posisi yang tepat ketika mengawasi. Nah, oke, Bu Umi gimana Bu dengan hal ini? Ya, tentunya kita itu harus punya pemetaan yang jelas karena memang secara sumber daya manusia Indonesia itu kan sangat luas ya, luas, kemudian terdiri dari pulau-pulau. Nah, tentunya dibandingkan yang menjadi keluarga besar dari Bawaslu itu sendiri, SDM-nya terbatas. Nah, ini tentunya harus ada langkah-langkah strategi dalam melakukan pengawasan. Di antaranya memang kita harus melakukan pemetaan daerah-daerah rawan, kemudian juga kita harus punya kolaborasi dengan stakeholder. Nah, di DIY itu diuntungkan karena di sini adalah lumbungnya perguruan tinggi. Nah, sehingga sumber daya yang melimpah baik dari perguruan tinggi, mahasiswanya, dosennya, itu kita ajak kolaborasi untuk melakukan pengawasan. Nah, kemudian lagi juga di DIY ini banyak orang-orang pintar yang care terkait dengan isu-isu pemiluan. Nah, makanya di sini juga ada pemantau pemilu, kemudian komunitas-komunitas yang memang konsen terkait dengan isu-isu kepemiluan. Nah, ini kita ajak kolaborasi untuk mau sinergi melakukan pengawasan di lapangan. Jadi, sumber daya manusia di Bawaslu yang jumlahnya terbatas, tapi disupport oleh teman-teman yang care terkait dengan isu-isu kepemiluan ini, baik itu perguruan tinggi maupun komunitas-komunitas itu tadi. Jadi sinergi inilah yang saling menguatkan terkait dengan hal-hal potensi kerawanan, potensi-potensi pelanggaran yang ada di lapangan. Jadi saling memberikan informasi, saling memberikan masukan. Nah, ini yang membuat kita merasa di DIY kita beruntung dibandingkan provinsi yang lain. DIY beruntung ya, dalam artian stakeholder ini banyak juga yang support dan solid. Salah satu bentuk contohnya apa Bu? Boleh diberitahu nggak? Nah, misal terkait ini, kita itu ada namanya Desa Anti Politik Uang. Desa Anti Politik Uang kita ini ada tersebar di 5 kabupaten kota. Nah, Desa Anti Politik Uang ini bukan hanya inisiatif dari Bawaslu, tetapi dia muncul dari kesadaran masyarakat. Nah, kesadaran ini kita sambut, kemudian kita bina, kita rangkul untuk mereka memang mendeklarasikan diri sebagai desa anti politik uang. Tujuannya apa? Tujuannya mereka melakukan demokrasi dari hal yang terkecil, misalnya pemilihan kepala daerahnya, lurahnya, tanpa ada money politik. Nah, di desa-desa binaan kita itu sudah ada yang sampai ke tahap progresif. Nah, progresifnya apa ya? Ada dia masuk ke dalam peraturan kalurahan. Nah, jadi klausul terkait dengan anti politik uang ini dicetuskan dan lahir menjadi produk hukum di desanya. Nah, ini tentunya bukan hanya kerja dari Bawaslu, tetapi juga kerja keras dari semua pihak. Ada yang dipelopori oleh masyarakat setempat, ada yang memang dipelopori oleh teman-teman NGO yang memang konsen terkait dengan isu pemiluan. Ada juga yang memang muncul dari personal yang memang konsen terkait dengan isu anti politik uang. Wow, boleh tepuk tangan untuk sinergisitas kita ini bersama-sama begitu ya Pak ya. Ada tambahan dari Bapak Pak? Iya,
Dan perlu diingat DIY terdepan soal program anti politik uang ini, sehingga banyak provinsi lain yang kemudian belajar pengalaman dari DIY. Nah, ini juga menjadi program nasionalnya lembaga lain ya Mbak Umi ya. Iya, banyak yang melakukan studi tiru terkait di dengan program kita ini. Desa Anti Politik Uang ini. Keren. Boleh tepuk tangannya meriah dong untuk Bawaslu DIY ya. Kita berarti secara tidak langsung menjadi percontohan Pak ya beberapa daerah lainnya ya. Kenapa? Karena kemudian ini adalah inisiatif dari bawah sesungguhnya ya. Ada gerakan-gerakan yang mencoba untuk kemudian menolak anti politik uang ya. Tentu kolaborasi dengan DIY, dengan Bawaslu DIY ya. Tapi kalau kemudian di konteks lokalnya tidak gerak, saya rasa tidak mudah juga. Kita berterima kasih tentu saja kepada kelompok-kelompok masyarakat lokal ya, atas kemudian kesediaannya mengambil peran itu, termasuk para penggerak masyarakat terkait politik uang. Jadi biasanya sebuah gerakan itu tanpa ada keterlibatan eksternal nggak mudah bisa jalan. Jadi kita mendengar beberapa desa apu itu karena di situ ada aktivisnya yang kemudian menggerakkan dan mereka bukan orang lokal. Sehingga ini merupakan kolaborasi yang luar biasa. Kita berharap ini menjadi kesadaran yang semakin tumbuh di DIY ini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli untuk kemudian menolak praktek politik uang? Kita tahan dulu ya Pak dan juga Ibu, nanti kita ingin gali lebih dalam lagi bagaimana kita bisa menakar kinerja pengawasan pemilu di tahun 2024 ini bersama Bawaslu DIY. Kita saksikan penampilan yang berikut ini. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. Ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amicom University because I think it's the first university after Stanford. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Remy Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Pop. Siapa yang tidak tahu mereka? Santai dulu saya. Dokter ruang yang dah habis akan menemani pagi Anda. Presenter yang cuma mentukar kukur. Orang pun benar. Ya, pemantet. Nah, kaki tak bertengah. Laya-laya, setiap Senin hingga Jumat pukul 5.30 pagi hanya di RBTV. Salam kabar Jogja. Halo selamat pagi saudara. Apa kabar untuk Anda di kesempatan pagi hari ini? Hadir kembali kabar Jogja. Menyajikan variasi berita yang berkualitas, berbalut dengan inspirasi dan informasi yang dirangkum secara update dan terpercaya. Beragam informasi telah disiapkan tim redaksi kami dari Yogyakarta, Solo, dan juga sekitarnya. Bersama saya Novi Putra yang bertugas, 30 menit ke depan akan kita berikan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Kabar Jogja, setiap hari pukul 6:30 pagi, hanya di RBTV. Selamat pagi semuanya. Kita berjumpa kembali pagi hari ini di obrolan pagi RBTV. Membahas yang seru bersama bintang tamu pilihan. Ceritakan dulu kenapa Ditemani host yang klasik akan menyajikan tayangan yang inspiratif dan informatif. Obrolan pagi hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 10 hanya RBTV. Tentunya masih bersama Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta dan kedua narasumber kita ada Pak Najib dan juga Ibu Umi. Masih semangat?
Semangat. Harus semangat. Tentunya pemirsa yang ada di rumah ini menarik sekali karena tadi kita sudah ngobrolkan terkait bagaimana memang program-program dari Bawaslu DIY ini sungguh luar biasa. Sebagai salah satu contohnya kita berhasil menjadi sebuah percontohan nih daerah-daerah lain untuk hadir datang mungkin ingin mendapatkan insight juga dari daerah istimewa Yogyakarta. Pak Najib tadi menarik sekali ya kita membahas terkait beberapa tingkat pelanggaran pemilu di daerah istimewa Yogyakarta. Kalau saya pengen tahu dari kacamatanya Pak Najib sendiri, sejauh ini bagaimana Pak ketugasan teman-teman di bawah untuk mengendalikan pemilu ini berjalan dengan lancar? Seperti apa Pak? Makin kesini menurut Bapak? Makasih. Satu hal yang mungkin kelebihan DIY adalah karena banyak pihak yang memberikan dukungan pada Bawaslu. Karena kalau kemudian bisa kita katakan, pemilu 2004 itu kan DIY terbaik secara nasional. Tentu ini bukan karena berkat kerjasama KPU Bawaslu saja, namun pasti karena juga dukungan banyak pihak, termasuk berbagai lembaga instansi yang ada di DIY, para pegiat pemilu, para tokoh-tokoh masyarakat, dan bahkan masyarakat basis tentu juga ikut mendukung. Ada banyak pasti hal yang menarik di lapangan terkait dengan upaya pencegahan. Jadi kalau kita datang ke kecamatan-kecamatan, tanya ke Panwascam misalnya, dia akan cerita terkait dengan betapa banyak kemudian masyarakat yang memberikan informasi terkait dengan berbagai aktivitas yang itu potensi dijadikan sebagai kampanye terselubung misalnya. Banyak informasi menarik yang kemudian sampai akhirnya ke Panwascam terkait indikasi pelanggaran. Saya rasa ini adalah kontribusi yang menarik dan penting bagi masyarakat terkait dengan untuk dukungan wujudkan pemilu dan pilkada yang berintegritas. Tentu kami selaku pengawas punya keterbatasan. Kami ini jumlahnya terbatas. Di kabupaten hanya ada 3-5 komisioner. Di kecamatan 3 komisioner, setiap desa 1 orang saja. Tentu tidak bisa kemudian mengcover seluruh peristiwa potensi pelanggaran yang terjadi. Tanpa dibantu masyarakat, kita sulit menemukan potensi pelanggaran, menemukan fakta pelanggaran. Tapi memudahkan kita menemukan semuanya itu karena apa? Masyarakat yang memberikan kita bocoran informasi. Wow, oke. Sehingga dengan begitu maka keterbatasan kita itu kemudian diuntungkan dengan adanya keterlibatan masyarakat untuk menginfokan ya terkait dengan berbagai potensi pelanggaran sehingga kita bisa cegah, beberapa bisa kita kemudian urungkan peristiwa kejadian pelanggarannya karena apa? Berkat masukan dari masyarakat. Oke, ini Pak Najib memang karena masyarakat di luar juga sangat sportif ya untuk menjunjung pemilu pilkada saat ini untuk berlangsung dengan fair dan juga sportif. Ibu Umi, salah satu bentuk contohnya begitu. Bagaimana masyarakat luar itu ikut turut mendukung kita adalah memberikan informasi terkait potensinya akan ada sebuah pelanggaran. Biasanya dalam bentuk apa, Bu? Ya, kami itu punya program banyak ya kreativitas yang kami lakukan. Beberapa diantaranya itu ada Bawaslu Goes to School, ada Bawaslu Ngampus. Nah ini gunanya apa? Kami menyasar teman-teman Gen Z yang memang selama ini terkenal cuek terkait dengan politik. Nah padahal hasil risetnya bahwa bonus demografi itu menyasar teman-teman skala Gen Z yang memang sudah masuk usia pemilih pemula. Nah bahayanya ketika pemilih pemula ini kita biasakan mereka untuk mengambil informasi dari TikTok, dari dunia digital, yang belum tentu itu informasinya valid. Ini kan bahaya ya. Nah jadi kami masuk langsung ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah yang memang sudah masuk tahapan usia pemilih pemula, kami memberikan sosialisasi, kami mengedukasi bahwa setiap suara itu begitu berarti. Nah, setiap pengawasan partisipatif yang mereka lakukan, baik entah itu mereka melaporkan ada dugaan potensi pelanggaran atau ada potensi kecurangan, nah ini sangat membantu Bawaslu dalam menegakkan keadilan pemilu. Iya ya, apalagi ini sekarang teknologi juga semakin oke ya, juga berdampingan juga
sangat membantu ya Bu? Benar, karena mereka kan Gen Z ini sangat menguasai teknologi. Ya. Nah, sehingga dengan segmen yang berubah, yang tadinya di dunia nyata mereka jarang berinteraksi, tapi mereka sangat gencar di dunia digital. Ya. Nah, oleh karena itu juga salah satu program yang pernah kami lakukan adalah menyasar para influencer untuk menjadi agennya Bawaslu DIY. Jadi kami pernah melakukan pelatihan kepada teman-teman influencer yang ada di DIY untuk mereka yang pertama memberantas hoax di dunia digital terkait dengan isu-isu yang tidak benar terkait dengan pelaksanaan pilkada. Kemudian yang kedua memberikan edukasi terkait dengan teman-teman seusia mereka bahwa betapa pentingnya satu suara mereka untuk mereka datang ke TPS untuk menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Wow, betul sekali sih seperti itu ya. Iya. Keterlibatan teman-teman influencer sepertinya juga berdampak sih. Jelas. Karena saat ini bagaimana perubahan teknologi, Gen Z, teknologi, sosmed ya Pak ya. Dari kacamata Bapak gimana Pak, nih sosial media dengan hoax seperti ini, kemarin sangat ada dampak nggak Pak tersendiri dari hoax-hoax yang beredar, Pak Najib? Pasti ada, karena kalau kita bicara hoax ketika tahapan pemilu berjalan, hoax yang paling tinggi pasti hoax politik. Iya juga ya Pak ya. Dan itu kemudian memang problemnya mayoritas masyarakat kita kan belum memiliki kemampuan untuk kemudian menyaring informasi, apakah informasi itu benar atau tidak. Ya. Kemajuan teknologi informasi itu kan seperti pisau yang tajam gitu kira-kira ya. Tergantung siapa penggunanya. Ya. Bisa untuk hal sesuatu yang positif, bisa juga yang negatif. Hanya masalahnya memang negatif itu lebih menarik ternyata dalam konteks politik ya. Lebih cepat viral ya Pak? Lebih banyak mereka yang kemudian menggunakan teknologi informasi untuk kejahatan ya. Untuk informasi yang negatif, untuk black campaign, untuk hoax gitu kira-kira, untuk menjatuhkan reputasi calon yang lain misalnya, untuk kemudian mendelegitimasi penyelenggara pemilu misalnya, itu bisa lewat hoax ya. Dan itu memang berbahaya, sehingga harus dilawan ini. Untung ada komunitas yang kemudian mencoba untuk menjadi pejuang melawan hoax ya. Meskipun memang jumlah pejuangnya lebih sedikit dibanding dengan para pelaku kejahatannya, itu masalahnya. Ya. Ini memang sesuatu yang kemudian Bawaslu nggak bisa sendirian pasti. Kita harus didukung oleh banyak pihak, karena kita punya banyak keterbatasan kalau bicara soal hoax dan isu-isu negatif. Karena itu kita juga harus kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain terkait upaya untuk memitigasi persoalan itu. Oke, ini kalau Firman bisa katakan ternyata ketugasan Bawaslu banyak banget ya. Luas sekali skopnya. Luas, iya skopnya kayak semuanya, ya mau bagaimana lagi karena ini adalah pengawasan, ya kan? Iya, karena pencegahan itu kan kita harus menutup ruang-ruang yang potensi kerawanan bisa masuk. Iya, gitu. betul. Jadi betul. ya skalanya sangat besar, bisa lewat dunia digital gitu kan, terkait dengan hoax, disinformasi, kemudian juga di ruang penindakan pemilunya sendiri itu kan banyak ada potensi kerawanannya dari netralitas ASN, TNI Polri, kemudian juga aparatur perangkat desa dan banyak lagi yang celah-celah dari peserta pemilu itu sendiri. Jadi memang segmennya luas sehingga langkah-langkah pencegahan juga harus dinamis. Betul. Pak Najib pusing nggak Pak kayak gini Pak? Itu konsekuensi dari sebuah pilihan kita berkhidmat ya. Jadi begini Mas, posisi Bawaslu itu adalah sebagai lembaga untuk menjamin kualitas pemilu, menggaransi kualitas pemilu sendiri ya. Sehingga pasti ini kerja kita unlimited. Karena fakta di lapangan itu sesuatu yang tidak terukur terkait dengan soal potensi gangguan itu. Jam kerjanya 24 jam. Kan beda dengan kalau KPU serba terukur kan. Ya. Kalau kita tidak terukur gitu kira-kira ya. Karena apa? Tergantung pada situasi lapangan. Situasinya bisa memungkinkan kita kemudian punya beban yang sangat berat gitu kira-kira. Saya itu mantan KPU 2 periode provinsi. Sebelum di Bawaslu, sehingga saya bisa membandingkan beban kerja di KPU dengan Bawaslu itu seperti apa. Dan saya rasakan di Bawaslu itu jauh lebih tinggi, tergantung pada tantangan yang muncul. Kan situasi lokal itu kan tidak bisa diprediksi ya, dan tidak bisa dibandingkan, karena sangat dinamis gitu ya kira-kira. Kalau kita bicara pilkada misalnya, situasi antar 5 kabupaten kota di DIY lah, itu tidak flat. Ada kabupaten yang kemudian dengan beban berat yang sangat tinggi karena potensi pelanggarannya tinggi, kerawanannya tinggi gitu kira-kira.
Sehingga ini tidak sama dengan yang lain. Sehingga nggak apple to apple membandingkan antar situasi kabupaten kota di DIY ini. Nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa, karena tantangannya berbeda. Ibarat ujian gitu, soalnya beda. Oke, benar. Pasti ada untungnya ketika kawan-kawan dihadapkan kepada masalah yang besar. Pengalaman setidaknya. Pengalaman menangani pelanggaran. Pengalaman untuk kemudian menyelesaikan masalah. Sehingga pasti orang hebat itu akan diuji dengan soal yang berat. Kita tuh berkeluarga hidup aja sudah banyak masalah, terus bagaimana kerjaan mereka berdua Bapak Ibu beliau-beliau ini ya? Gimana Bu Umi? Aman? Aman ya. Selain kita ngawasi negara, internal rumah tangga harus aman juga. Harus seimbang ya Bu ya? Harus seimbang. Oke, ini menarik sekali sih bagaimana perbincangan terkait ketugasan dari teman-teman Bawaslu menakar kinerja pengawasan pemilu di tahun 2024 ini. Nah, ini ada pertanyaan mungkin sedikit sensitif juga, Bapak. Bagaimana Bawaslu DIY memitigasi merebaknya, tadi sudah sempat disinggung, praktik-praktik politik uang dalam pemilu. Apakah hal spesial juga dilakukan tersendiri dari Bawaslu DIY, walaupun tadi sudah sempat disinggung juga sama Bu Umi? Silahkan Pak Najib. Iya, salah satu pintu masuk kita kan lewat desa anti politik uang ya. Itu sesuatu yang spesial karena di tempat lain kalaupun ada mungkin belakangan lah gitu kira-kira. Kita yang terdepan untuk program ini begitu kira-kira. Tentu ini sesuatu yang kemudian membedakan antara DIY dengan tempat lain. Soal potensinya ada, iya. Meskipun potensi itu tidak sama antara kota kabupaten di DIY ini terkait dengan politik uang ya. Tapi alhamdulillah meskipun jumlahnya belum banyak ya, 44 Bu Umi ya. 43. Itu 44 tambah 1 Gosari. Itu kan nggak ada 10 dari jumlah desa kelurahan di DIY. Tapi paling tidak ini sebuah awalan yang baik. Perjalanan jauh itu pasti dimulai dari satu langkah pertama menuju pada sasaran yang tepat. Mudah-mudahan ketika kita menginisiasi Desa Apu ini bukan pilihan yang salah, bukan ikhtiar yang salah, karena kita berharap nanti akan tumbuh lagi Desa Apu yang lain. Sehingga apa? Yang melawan politik uang tidak harus Bawaslu, tapi harus dari masyarakat sendiri. Masyarakat yang kemudian harus menurunkan demand terkait politik uang. Bicara politik uang kan antara supply and demand. Kalau demandnya dikurangi, mudah-mudahan supply-nya juga akan menurun. Karena masyarakat sendiri tidak berminat untuk politik uang ini. Kita berharap begitu, Mas, terkait dengan Desa Apu ini. Bu Umi ada tambahan? Ya, Desa Apu kita itu bukan sebatas deklarasi saja, tapi ada satu desa kita yang baru saja kita deklarasikan kemarin, bahkan sudah akan didaulat oleh lembaga KPK RI sebagai salah satu desa percontohan desa anti politik uang pertama di Indonesia. Jadi memang kita bukan sebatas deklarasi saja, tapi kita bina. Jadi kita arahkan bahwa tujuan desa anti politik uang itu bukan saja sekedar bahwa di desanya mereka mendeklar bahwa desanya anti politik uang, tapi juga mereka mengedukasi masyarakat setempat bahwa memang politik uang itu adalah bahaya laten yang kalau tidak diputus maka dia akan merusak dalam jangka waktu yang sangat panjang gitu. Sehingga kami setidaknya hari ini kita berbuat, nanti yang memanen adalah generasi penerus kita. Itu yang kami selalu harapkan dan kita wariskan kepada generasi berikutnya. Ini desa anti politik uang sendiri tuh sudah latar belakangnya ada ini sejak kapan, Bu? Sejak Bawaslu ada. Pencetusannya? Iya. Oh, begitu ya. Bawaslu DIY ya? Iya, Bawaslu DIY. Sejak kapan itu, Pak? Iya, mungkin sekitar 7 tahun yang lalu ya. Karena gitu. Periode kedua ya itu munculnya. Periode pertama belum ada soalnya. Jadi sudah sampai seperti ke teman-teman perdesaan ya. Hal ini ya pembinaan juga dilakukan untuk mereka ya. Dan harus ingat Mas, ini tidak hanya untuk kepentingan pemilu. Jadi anti politik uang itu juga untuk pilihan-pilihan yang lain ya. Untuk pilihan lurah desa, untuk pilihan apalagi ya, masyarakat setempat ya. Iya. Itu juga sudah menggunakan perspektif anti politik uang ya. Karena itu menjadi kesadaran yang tidak hanya untuk pemilu saja, anti politik uang. KPK pernah meriset kalau kesimpulannya adalah politik uang itu ibunya korupsi.
Kenapa korupsi kita merebak? Karena itu akibat dari adanya politik uang. Politik uang yang juga merebak. Dimulai dari tumbuhnya politik uang, kemudian menimbulkan merebaknya korupsi. Karena politik uang kan mengakibatkan high cost politik. Nggak masuk akal terkait dengan jumlah duit yang digelontorkan pada saat pemilu kalau dibandingkan dengan penghasilan resmi. Apa yang didapatkan nanti? Yang didapatkan nanti setelah terpilih. Pasti ini yang kemudian kenapa korupsi terjadi, ya karena itu cost-nya terlalu tinggi, high cost politiknya terlalu Coba tinggi. ini nggak ada kali ya, mungkin potensi seperti itu juga berkurang lah makin lama, begitu Pasti. ya Pak maksudnya ya? Karena kecenderungan politik uang menutup kesempatan kader-kader yang berkualitas, berintegritas untuk terpilih. Sayang kan, ada banyak orang yang ingin mengabdi, mereka sangat pro rakyat, peduli pada rakyat, tapi karena dia nggak berpraktek politik uang, akhirnya kalah. Padahal mereka integritasnya tinggi. Kalau terpilih pasti akan berpihak pada kepentingan kesejahteraan rakyat, berpihak pada keadilan. Tapi itu kemudian nggak punya kesempatan, gara-gara ya memang dua hal. Yang pertama nggak punya duit, yang kedua memang punya pandangan itu jalan yang tidak tepat dengan cara menggunakan politik uang untuk memenangkan pemilu. Kita boleh berikan tepuk tangan untuk Bawaslu DIY. Iya, kita tahan dulu dan kita saksikan pemirsa, nanti kita lanjut lagi penampilan yang oke punya berikut ini. You don't know, baby, when you hold me, kiss me slowly, is the sweetest thing, and it don't change. If I had it my way, you will know that you are. I just wanna see how. Selain dapat disaksikan di televisi, tayangan kami dapat disaksikan dimanapun. Live stream dapat disaksikan melalui website rbtvjogja.tv dan di channel YouTube RBTV Jogja. Anda dapat memilih tayangan favorit. Untuk bekerja sama dengan RBTV, kunjungi rbtvjogja.tv atau langsung email ke marketing.rbtvjogja.tv. Punya pertanyaan? Hubungi Instagram atau nomor telepon kami. Musik terkini, simak terus Musik Box hari Sabtu hanya di RBTV Asli. Berikan ke sebelah kanan, angkat bola menuju Nafri dengan kepalanya dan Oh, serangan kali kita saksikan bola dari sebuah umpan.
Baik, masih bersama semangat yang luar biasa untuk mengawasi pemilu yang damai, sejahtera bersama Bawaslu DIY. Pak Najib dan Bu Umi masih semangat pasti? Semangat. Iya, ini sebelum seberapa Mas? Dibandingkan ngawasi pemilu. Iya, ini malah belum seberapa ya Pak belum ya? seberapa. Iya, oke. Ini kita juga pengen tahu Pak untuk berikutnya. Mungkin tadi sudah disinggung juga sama Bu Umi untuk kinerja kerjasama dengan stakeholder yang lain. Kalau dengan perguruan tinggi, tadi mungkin salah satunya juga sudah dijelaskan. Mungkin kita pengen lebih detail lagi Bu, kalau dengan perguruan tinggi. Karena saat ini DIY kita tahu bahwa kota pelajar, universitasnya banyak, ada universitas ternama pun juga banyak. Ya. Seperti apa Bu, mereka turut ambil peran di sini? Salah satu hal terkait dengan pengawasan partisipatif itu kan melibatkan perguruan tinggi ya. Nah, perguruan tinggi ini banyak yang bisa kita kerjasamakan. Kami pernah karena waktu itu pada pemilu 2024, 14 Februari yang lalu, itu pada tahapan kampanye, kita memang skala besar ya pada saat itu kampanyenya. Nah, sehingga SDM kita terbatas dan kami meminta di perguruan tinggi diterjunkan mahasiswa, KKN tematiknya adalah pemilu. Wow. Sehingga ada 1.500 waktu itu mahasiswa dari UMY terjun di 5 kabupaten kota di seluruh DIY, ada 1.500 itu dilibatkan untuk melakukan memang pengawasan pada tahapan kampanye. Nah, jadi mereka diturunkan pada saat kampanye mulai berlangsung, kemudian ditarik pada saat sebelum masa tenang agar mereka juga punya kesempatan untuk menyalurkan hak suaranya. Nah, ini salah satu strategi. Kemudian yang kedua itu adalah misalnya dengan Fakultas Hukum UGM ya. Ini kami meminta mereka untuk bisa mendampingi Desa Apu yang ada di Kabupaten Sleman. Bekerja sama dengan Bawaslu Slemannya. Nah, sehingga mereka punya program 1 minggu itu 1 desa. Sehingga mereka akan dari desa ke desa mendidik masyarakat desa terkait dengan anti politik uang gitu. Nah, jadi masyarakat desa itu sebenarnya welcome gitu ya kepada perguruan tinggi, kepada Bawaslu. Akan tetapi kami baru ternyata tidak semua masyarakat tahu bahwa menerima uang pada masa pemilu itu ternyata salah gitu, karena ada ancaman pidananya ternyata. Nah, dari sana kami belajar ternyata memang sosialisasi ini ternyata efektif. Buktinya apa? Buktinya kalau dahulu mereka masih menunggu namanya serangan fajar, sekarang justru ada kampung-kampung yang sudah menulis bahwa desa kami menolak serangan fajar. Nah, ini bukti bahwa ternyata sosialisasi ke masyarakat ini efektif kalau kita masif datang mengkampen mereka bahwa bahaya dari politik uang ini jangka panjang. Jadi hari ini kita menerima 100.000, 50.000 dibagi 5 tahun itu untuk beli permen nggak cukup gitu. Sehingga kita edukasi mereka dan yang tadinya punya niat terbatalkan niat itu gitu. Itu yang kita rasakan memang terjadi. Nah, kemudian lagi terkait dengan input misalnya kami dari Bawaslu kan tentunya butuh masukan dari perguruan tinggi. Hal-hal apa saja sih yang strategis untuk kita lakukan dengan skala potensi kerawanan yang ada. Nah, perguruan tinggi ini kan dari dosen-dosen yang memang sudah konsen terkait isu-isu pemilu ini memberikan input buat kami bahwa oh iya harusnya metodenya begini, strateginya begini. Itu kolaborasi yang luar biasa menurut saya yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Nah, contohnya waktu pemilu itu juga kita satu-satunya provinsi di Indonesia yang melakukan langkah pemilu sehat. Nah, pemilu sehat ini kita merangkul seluruh fakultas kedokteran yang ada di DIY dan juga rumah sakit yang ada di DIY. Gunanya apa? Pada saat hari pemungutan suara dan 3 hari setelahnya mereka standby di lokasi TPS. Karena apa? Ya, hasil evaluasi kita di 2019 banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Pada saat itu ada ratusan se-Indonesia dan ada 55 di DIY itu dikarenakan kelelahan dan tidak cepat mendapatkan pertolongan pertama. Nah, sehingga pada pemilu 2024 yang lalu itu ambulans standby 24 jam di lokasi TPS untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan lagi dong.
Wah, kalau berbincang terkait dengan bagaimana ketugasan dan apa yang sudah dilakukan, upaya-upaya dari Bawaslu ini banyak sekali ya Pak ya. Namun luar biasa, mungkin sebelum kita akan tutup perbincangan dalam kesempatan kali ini, kita pengen dengar, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Ibu Umi dan juga Pak Najib. Kita awali dari Ibu Umi terlebih dahulu untuk pemirsa di rumah, silakan. Iya, tentunya sampai hari ini kita masih tetap merangkul dan mengajak masyarakat untuk terus mengawal. Tahapan boleh selesai, tapi prosesnya harus kita kawal sampai nanti ditetapkannya, terpilihnya kepala daerah yang baru hasil pemilihan tahun 2024. Terima kasih Ibu. Kemudian Bapak Najib, kami persilakan Bapak selaku Ketua Bawaslu DIY. Terima kasih, saya bangga dengan masyarakat Jogja yang sudah memberikan dukungan luar biasa pada kami selaku pengawas pemilu. Pemilu sudah menjadi milik kita semuanya, sehingga tanggung jawab untuk mencegah pelanggaran, tanggung jawab untuk mengawasi itu menjadi concern kita semuanya. Saya bersyukur karena itu kemudian kenapa di Jogja ini pelanggarannya sedikit dan semua masalah bisa diselesaikan di Jogja karena ini berkat dukungan semua pihak untuk bersama Bawaslu memastikan kualitas pemilu dan juga penegakan hukum pemilu, keadilan pemilu bisa diwujudkan di ini. Terima kasih semuanya, masyarakat Jogja, khususnya yang pemirsa televisi pada kesempatan hari ini. Kita mohon dukungannya untuk pemilu yang akan datang, tetap kemudian memberikan concern perhatian pada upaya-upaya kita mencegah pelanggaran dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Terima kasih Mas Firman. Terima kasih juga Bapak Muhammad Najib dan juga Ibu Umi Iliana sudah berkenan hadir dalam kesempatan kali ini. Sama-sama Mas Firman. Kita sudah banyak sekali, apalagi saya Pak yang awam sekali dengan hal ini dan jadi lebih tahu bagaimana upaya konsep dari teman-teman rekan-rekan di Bawaslu sungguh luar biasa Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah, di mana memang prioritas sebuah pencegahan untuk dapat mendapatkan hasil yang terbaik supaya tidak terjadi kendala atau potensi sebuah terjadinya pelanggaran sudah dilakukan secara optimal, sehingga hal itu juga dapat membuahkan hasil seperti pemilihan dan juga pilkada beberapa saat lalu yang sudah kita ikuti bersama tanpa sebuah gangguan dan juga kendala suatu apapun itu. Dalam kesempatan kali ini juga terima kasih untuk seluruh masyarakat stakeholder yang sudah mendukung, mensupport berlangsungnya dan juga ketugasan dari Bawaslu DIY sudah bertugas sedemikian rupa. Sekali lagi terima kasih Bapak, Ibu. Saya punya pantun untuk menutup, boleh ya? Boleh, silakan Mas. Dibantu cakepnya teman-teman, Bapak Ibu, pemirsa. Ke pasar Beringharjo beli tempe. Cakep. Tepuk tangannya untuk Bawaslu DIY. Boleh lagi ya? Boleh lagi ya? Ke Malioboro beli ketan. Bawaslu DIY memang keren tenan. Iya. Terakhir ya pemirsa ya, nambah satu lagi ya. Ke Bantul bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih dan sampai jumpa. Matur nuwun Bapak. Matur nuwun.
Musim hujan telah datang.